Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi deh sama suara aku yang biasa-biasa ini. Malam ini kalian lagi ngapain? Lagi sibuk? Atau kalian masih di luar malam mingguan? Atau ada yang udah tidur? Apapun yang lagi kalian lakuin, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih kebahagiaan dan rezeki yang berkah. Amin. Nah, kali ini aku lagi gak mau bahas apa-apa, lagi cuma mau cerita sedikit, berbagi apa yang lagi aku rasain. Aku tuh kayak lagi di fase flat banget gitu hidup aku. Ngerasa lagi gak seru-seru banget, tapi juga gak yang lagi kacau-kacau banget, alhamdulillah. Aku ngerasa kayak aku lagi gak punya masalah apa-apa. Ya masalah itu sebenarnya ada sih, cuman masih bisa dianggap gak ada gitu, karena masih bisa diatasin. Terus aku juga lagi gak ngerasa aku punya hal-hal baru yang bisa aku lakuin gitu. Jadi ngerasa kayak hidup ini lagi flat banget. Aku sampai gak tahu mau ngapain. Mungkin karena efek corona ini ya guys, kita bener-bener kayak terbatas banget hal-hal yang bisa kita lakuin. Aku benar-benar kangen hari-hari dimana kita nggak perlu pakai masker, kita bebas mau ngelakuin apa aja, nonton konser, mau pergi kemanapun, mau ngelakuin apapun, bebas. Nggak kayak sekarang, apa-apa kayak kita udah malas duluan. Anak-anak nggak bisa sekolah, anak kuliahan juga gak bisa kuliah. Kita yang baru lulus juga kayak gak tahu mau ngelakuin apa, karena nyari pekerjaan juga lagi susah. Bisnis juga kayak lagi menurun. Semua orang lagi susah karena pandemi. Tapi kita tetap harus optimis kalau secepatnya insya Allah Indonesia bisa terbebas dari virus corona, kita bisa divaksin semuanya dan bisa kembali normal, bener-bener normal kayak sebelumnya. Kangen banget gak sih? Ya udah guys, malam ini aku mau sedikit cerita. Aku beberapa hari belakangan ini suka nginget-inget apa-apa aja yang udah aku lewatin, hal-hal berat dalam hidup aku gitu ya. Dan ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, kita perlu ngelakuin itu. Kita perlu mengingat-ingat apa-apa aja yang udah kita lewatin dan apa yang udah berhasil kita lewatin selama ini, yang bikin kita sampai di titik ini. Karena aku memikirkan hal itu tuh kayak aku ngerasa gila, gue ternyata keren juga gitu. Ternyata gue pernah ngelewatin hal yang berat dan sekarang gue ada di titik dimana gue udah jauh dari titik itu dan udah lama. Coba deh kalian ingat-ingat lagi hal-hal kayak gitu, karena itu bakal bikin diri kalian ngerasa berharga, lebih kayak semangat banget gitu, karena ngerasa gila gue pernah sehebat itu dan sekarang gue jadi orang yang lebih kuat. Kalau hal-hal kayak gitu terjadi lagi, mungkin gue bakal biasa aja karena gue udah pernah ngelewatin itu gitu.
Perasaan kayak gitu tuh bikin kita kayak punya power lebih. Ya, walaupun dalam hidup masalah tuh beda-beda ya. Kayak mungkin nanti kita punya masalah yang lebih besar, tapi seenggaknya kita udah pernah ngelewatin masalah yang cukup besar menurut kita dan kita bisa ngelewatin itu. Ibarat kayak belajar nih ya, kita bisa menjawab suatu soal yang menurut kita sulit, kita pasti ngerasa kita bakal bisa ngejawab soal-soal yang lebih sulit lagi nantinya gitu. Tapi tetap kan, kita harus tetap ingat materi yang sebelumnya supaya kita bisa ngelewatin materi yang lebih sulit lagi. Sama kayak hidup, kita juga perlu mengingat-ingat apa-apa aja yang pernah kita lewatin, sedihnya, hancurnya, sakit hatinya kita tetap harus kita ingat, dimana pelajaran-pelajaran yang ngebuat kita jadi kuat itu menjadi tenaga, menjadi energi tersendiri buat kita ngelewatin hal-hal yang lebih sulit ke depannya, yang mungkin akan banyak lagi pelajaran-pelajaran baru yang didapat nanti gitu. Seperti halnya belajar tadi, dalam hidup ini kita akan terus belajar dan belajar dengan semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Semuanya jadi pengalaman paling berharga yang insya Allah kalau kita bisa memfilternya dengan baik akan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Intinya terus belajar dan bersyukur sama apa-apa yang masih kita milikin, sama hal-hal kecil kayak kita masih bisa napas, kita masih bisa ngomong, kita masih bisa ngelihat dengan jelas, mendengar dengan baik. Sekecil itu. Untuk bahagia itu sesimpel kita melihat sekitar kita dan merasakan bahwa kita masih punya hal-hal yang bisa kita syukurin gitu. Punya bos yang baik, punya orang tua yang pengertian, gak nuntut, punya pacar yang gak toksik, punya tetangga yang gak julid, ya kan? Hal-hal kayak gitu tuh kita gak boleh menutup mata. Kalau gak ada yang bisa bikin kita bahagia, kita cari hal-hal yang bisa bikin kita bersyukur. Ya sesimpel kita masih punya udara gratis deh. Kita bisa napas dengan bebas, gak perlu bayar. Itu hal yang harus kita syukurin, karena coba bayangin kalau kita harus bayar napas. Misalkan 1 kali napas, kita harus bayar 100.000. Gimana tuh coba bayangin. Itu semua rezeki dari Allah. Jangan lupa bersyukur. Kita kadang ngerasa kayak hidup kita kurang banget deh. Kenapa sih gue gak kayak gitu? Kenapa sih gue gak bisa gini, gak bisa gitu? Padahal kalian udah dapat banyak gitu. Cuman kalian menutup mata akan hal-hal itu karena emang kaliannya aja banyak mau gitu. Bukan kalian sih, aku juga banyak mau, tapi ya udah, ayo kita perbaikin mindset kita, hidup kita, supaya kita terus bersyukur, terus berbuat baik, dan berkah semua hidup perjalanan kita sampai nanti akhirnya kembali sama-sama. Dadah.